Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel YouTube aku, Walan Channel. Nah, di video sebelumnya aku udah sharing mengenai momen tak terlupakan saat pengajuan nikah. Di sana aku juga cerita nih gimana sih proses pengajuan aku ya, bisa lama berbulan-bulan. Di situ sudah aku jelaskan, teman-teman bisa tonton kalau yang belum nonton. Nah, di video kali ini aku mau cerita lagi ya, mau sharing lagi ya. Sebenarnya sih aku agak malu sih ceritanya karena agak pribadi sih, tapi nggak apa-apa lah. Jadi aku bikin video ini karena tidak sedikit teman-teman tuh yang DM ya, yang tanya, Kak, gimana caranya bisa kenal sama anggota TNI? Kak, gimana caranya bisa nikah sama anggota TNI? Kak, gimana caranya bisa pacaran sama anggota TNI? Nah, oke, di video ini akan aku jawab, oke? Jadi, aku bisa kenal dengan suami aku yang TNI itu karena aku pacaran sama dia itu udah lama sebelum dia jadi tentara, guys. Jadi, aku sama dia, sama suami aku ya, itu pacaran itu 7 tahun ya, dari zaman kita masih bocah, masih dulu itu pertama kali kenal suami aku kelas 3 SMK dan aku itu baru lulus ya. Jadi emang betul aku 1 tahun di atas dia, tapi kita beda sekolahan ya. Nah, terus gimana tuh Kak gitu kan awal kenalnya? Nah, awal kenalnya itu tuh gimana ya aku jadi awal kenalnya itu ada di Facebook ya. Jadi zaman dulu masih sosial medianya tuh Facebook. Nah, kebetulan di tahun 2013 itu kan masih ramainya itu ada JKT48 ya. Jika teman-teman tahu ya JKT48. Nah, aku tuh lumayan suka sama JKT ya, walaupun tidak ngenstan, tidak idol atau gimana, cuma ya suka-suka lagunya aja, kan lagunya tuh bikin semangat gitu kan. Nah, udah deh aku kenal sama dia tuh pertamanya, dia tuh kenal kita tuh udah kayaknya udah berteman di Facebook ya, terus dia tuh tahu gitu kan, selalu nge-like status aku tuh sering banget bikin status liriknya lagu JKT, terus dia like terus dia komen. Nah, mungkin dari situ dia ngamatin kalau aku tuh ternyata suka JKT. Nah, terus dia suami aku tuh nginbox aku gitu kan. Nah, inboxnya tuh bukan ngajak kenalan atau gimana, dia cuma kayak promosiin, malahan dia mempromosikan dagangan, yaitu ada berupa kaos ya, yang pertama itu CD dulu, CD JKT. Jadi suami aku ternyata dia juga lebih suka JKT ketimbang aku ya. Dia udah jadi kayak ikut member gathering kayak gitu. Jadi di tempat tinggalku dulu ada komunitas ya, gathering JKT gitu, fans JKT gitu. Nah, suami aku tuh ikut, dan ternyata suami aku tuh udah pernah ikut meet up juga sama membernya, sampai dia tuh udah dapet kaset CD originalnya, ada PC-nya juga, ada photocardnya juga. Nah, nggak tahu kenapa itu tuh malah dijual ke aku, guys. Dia inbox aku nawarin dagangan itu dijual ke aku dulu CD-nya. Upload banget ya, sekarang tahu-tahu udah nikah, CD-nya ya udah bisa dinikmatin berdua kan. Nah, itu pertama kali ya udah kita ya udah deh, biasa tuh kita chatnya biasa di inbox. Habis itu tukeran nomor HP kan, karena aku menyetujui, aku ya udah aku mau beli deh, akhirnya kita COD-an itu pertama kali ketemu ya, kita masih biasa, masih jaim-jaiman gitu kan ya, belum ada rasa, belum ada apa gitu kan. Dah deh pulang, sebentar doang untuk ketemunya, cuma mau ngambil kaset, aku ngasih duit, udah. Habis itu masih lanjut tuh di Facebook. Aku masih sering bikin
status lagu atau status fotonya member. Nah suami aku masih suka nge-like, komen, terus dia tawarin lagi dagangan ya. Sekali itu dia nawarin kaos Cikiti ya, kaos warna putih. Oke, habis itu ya oke deh, nggak apa-apa deh, karena aku juga suka gitu kan. Ya udah, aku mau beli gitu kan. Ya udah, beli deh kan, karena dia kan juga ikut komunitasnya fans yang di Semarang ya gitu. Dia tuh kayak ngejualin bajunya dari sana gitu, ngambil dari sana. Ya udah, aku beli itu, ketemu lagi lah kita yang untuk kedua kalinya di tempat yang sama, kita COD-an. Udah, habis itu ya itu cukup agak lama ketemunya, agak ada ya sedikit cerita karena pertemuan kedua gitu kan. Udah habis itu ya udah balik situ lanjut SMS-an gitu kan, SMS-an terus habis itu mau ada konser JKT di Semarang. Tempatnya itu kalau nggak salah di mana ya, di PRPP kalau nggak salah, PRPP atau stadion ya, soalnya tuh aku udah pernah nonton 2 kali. Oh di stadion Jatinegara. Ya lupa aku nama stadionnya apa. Nah pokoknya di situlah, di stadion. Nah dia ngajakin tuh, ayo nonton ini, pada datang semua. Nah kan kebetulan tuh aku tuh diajak juga sama dia buat ikut gathering gitu kan. Nah tapi kan aku nggak ada yang kenal gitu kan, dan kebanyakan tuh kayak umur itu masih di bawah aku, seumuran dia gitu kan. Aku kayak ngerasa ya aku tua sendiri nanti gitu kan. Ya udah deh, habis itu aku ikut sekali karena mau ada konser itu kan, ya kita bahas-bahas gitu. Nah ya udah, ternyata aku belum fix tuh mau ikut apa enggak. Abis itu udah beberapa hari kemudian, udah mendekati hari H, gimana mau nonton enggak, kalau iya nanti kamu sama aku gitu. Sebenarnya aku tuh nawarin gitu kan. Terus aku juga ya boleh sih, boleh, aku juga maunya tuh kalau nanti nonton ya kalau bisa barengan sama kamu aja, soalnya sama yang lain kan aku belum kenal gitu kan. Ya udah, akhirnya ya udah deh fix, akhirnya aku berangkat sama dia. Berangkatnya tapi agak telat karena waktu itu tuh aku nggak langsung kuliah, aku masih istirahat dulu kurang lebih setahun. Suami aku dulu tuh nunggu aku pulang kerja dulu, terus ternyata pas udah nunggu kerja jemput aku di rumah, aku ternyata belum mandi guys. Aku masih capek gitu kan, masih istirahat. Terus dia nggak mau nunggu aku mandi, nunggu aku lagi. Tapi dia salut banget sih aku sama dia sabar banget loh, serius. Ya udah deh, habis itu kita berangkat, kita pakai baju yang sebelumnya aku pesen gitu ya. Jadi kembar nih baju kita kan, baju JKT-nya kembar. Udah deh berangkat, sampai di jalan itu ya kita ngobrol. Tapi dari situ tuh kelihatan kalau suami aku tuh lebih pendiam gitu daripada aku. Ya ngobrol, tapi tuh ngobrolnya dia tuh lebih banyak diemnya. Terus di tengah jalan tuh aku kayak gini, aku tuh nggak suka ya cowok pendiam, orang pendiam, gak asik tahu diajak barengan kayak gini, nggak bisa ngobrol gitu. Ya habis itu dia langsung ngajak ngomong aku terus, ngajak ngobrol terus dong. Ya udah deh, kita sampai di stadion. Nah di sini di stadion ya, aku kaget ternyata yang lain kok bajunya beda. Iya dong, ternyata yang pakai kaos JKT putih itu cuma aku sama calon suami aku, sama suami aku. Jadi teman-teman yang lain pakainya itu baju atau kaos JKT itu warna merah yang kayak gini nih. Nah kayak gini, coba. Jadi teman-teman yang lain tuh kayak cie bajunya kembaran cie. Nah aku kan kok yang pakai baju cuma kita berdua doang gitu kan, yang lain kok enggak gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Nah pikir aku tuh kita tuh bakal nonton konsernya tuh bakal ya beli tiket gitu kan, OTS on the spot, terus kita masuk ke dalam. Ternyata enggak teman-teman, karena mungkin mereka masih kebanyakan anak sekolah dan tiketnya juga emang cukup mahal ya. Jadi mereka tuh cuma nunggu di luar gitu loh, cuma dari suara dari luar. Aku kayak, serius ini kayak gini, serius ya percuma dong udah jauh sampai sini gitu kan, gak nonton konsernya gitu kan. Terus suami aku dulu tuh sama temannya tuh cari celah gitulah, dapat pintu itu di atas ya, di stadion, pintu atas, tribun atas, ya bisa lihat dari situ. Tapi walaupun dijaga ketat sama penjaganya, jadi tuh umpek-umpekan ya di pagar pintu. Nah itu kan aku kecil ya, jadi tuh aku tuh kayak kehalang pagernya karena
pagernya tuh tingginya persis semuka aku, jadi tuh kayak kehalang banget. Nah dia tuh so sweet banget, dia tuh ini tiba-tiba menyodorkan kakinya, nih injek kakiku aja biar kamu kelihatan. Jadi kaki dia tuh kan pagernya kan gini ya, gini ini. Nah kaki dia tuh naik yang di bawah pagar itu, yang besi panjang di pagar, terus aku di atas terus aku injek di atasnya, jadi kan aku agak tinggi jadi aku bisa kelihatan. Nah aku kayak aduh so sweet gitu kan. Ya udah deh goyang-goyang. Nah udah deh aku bisa nikmatin, tapi kan lama-lama aku juga nggak enak kan ya, pasti kaki dia kan sakit kesemutan gitu kan. Tapi aku ya udah deh, aduh capek, coba dong gimana caranya, kalau nggak kita beli tiket aja. Nah suami aku ya pengennya gitu, tapi gimana, kasihan yang lain, masa kita tinggal mereka gitu kan. Terus tahu-tahu tuh ada penonton kan yang masuk, yang bayar, ternyata tuh kan nggak boleh bawa makanan atau minuman dari luar. Nah penonton itu tuh baru aja beli minuman, ada 2 atau 3 botol itu masih dingin, masih kecycle, terus dikasihin lah ke suami aku gitu kan, ini mas minumannya buat mas aja, ternyata nggak boleh bawa minuman. Terus sama suamiku dikasihin ke aku, udah kan aku bawa tas tuh ya udah termasukin tas buat minum lumayan gitu kan. Terus suami aku sama temennya cari akal lagi gimana biar kita bisa nonton nyaman enak. Terus carilah petugasnya gitu ya, kayak kong kali kong gitu ya, kayak nego gitulah, ayolah mas gimana, kasihan mas kita jauh-jauh datang, kita pengen nonton, tiketnya di diskon. Ya udah deh, itu dapat diskon, cuma bayar berapa ribu doang, 15.000 kalau nggak salah per anak, kita bisa nonton di tribun. Tapi walaupun tribun kan udah seneng banget, padahal kalau beli itu udah habis berapa itu tiketnya, sekitar 80 atau 150.000 gitu. Jadi kita kayak wah lumayan, udah ya deh ayo, udah uangnya dijadiin 15.000 udah kita dipersilakan buat masuk lah. Seneng banget tuh akhirnya, ya Allah ginilah nonton konser. Masa konser kan di luar kan ya nggak enak gitu kan, nggak lihat orangnya, nggak bisa nikmatin secara puas. Udah deh kita duduk di tribun gitu kan. Ya udah setelah nonton konsernya sampai selesai, kita terakhir itu kita foto-foto bareng-bareng gitu kan, satu komunitas gitu kan. Terus ketemu fans dari daerah lain gitu kan, kita foto bareng di sana. Udah habis itu kita pulang, habis itu kita masih PDKT deket, masih SMS-an gitu. Habis itu teleponan, suami aku masih setiap malam minggu tuh dia tuh selalu ngajak aku buat ikut gathering, padahal tuh aku tuh nggak mau gitu loh, soalnya selain gathering tersebut aku ada gathering lain. Jadi tuh aku ikut getnya Endang Sukamti. Jadi dulu tuh aku anak Kamtis guys, tahu Kamtis gak, Endang Sukamti. Nah itulah, jadi tuh aku bingung sama getnya tuh sama hari ini malam minggu, aku bingung gitu kan kalau aku ikut getnya gimana nanti teman-teman yang di Kamtis gitu kan. Kalau di Kamtis aku udah banyak teman, udah kenal gitu kan ya, jadi aku lebih berat di Kamtisnya daripada yang di itu kan. Aku kayak bingung nanti di sana mau ngobrol apa, nggak kenal gitu kan. Ya udah habis itu hari malam minggu berikutnya suamiku dulu ngejak keluar, ada sesuatu yang mau diomongin katanya, tapi aku udah feeling, udah firasat ke dia pasti bakal nembak aku gitu kan. Udah habis itu ya udah kita keluar, dia jemput aku tuh malam minggu tuh. Nah pas malam minggu itu ternyata tidak ada libur gatheringnya JKT. Terus kita datang, ada gak ya, ada kita ke JKT. Habis itu udah malam, sekitar jam 8-an tuh, 8:30 itu udah bubar. Nah tinggal kita lah berdua. Nah teman-teman yang lain tuh udah kayak firasat, kok boncengan datang bareng, kemarin nonton konser bareng, udah ada firasat nih kalau aku sama suami tuh ada apa-apa gitu. Padahal kita kan belum ada hubungan resmi. Nah terus yang lain udah pada keluar, tinggal kita lah berdua kan di tempat tersebut. Nah ternyata bener suami aku tuh nembak aku guys, nembak aku itu di tanggal 28 September tahun 2013 ya, 2013. Jadi aku sama Doi itu udah dari tahun 2013, sebelum Doi jadi tentara, sebelum tahu aku juga nanti jadi apa. Ya udah di situ dia tuh nembak gitu kan ya.
intinya tuh mau nggak jadi pacar aku gitu kan. Terus aku diem gitu kan, aku mau berakting gitu kan, mau ngeprank dia, gimana kamu mau nggak nerima aku jadi pacar kamu gitu kan. Di sisi lain sih aku juga pusing guys, karena di sisi lain tuh ternyata ini ada cowok lain juga yang nembak aku gitu kan. Aku jadi kayak aduh bingung, tapi setelah aku pikir-pikir, setelah aku bandingin ya kayaknya emang lebih baik suami aku ini dulu gitu kan. Terus ya udah gak ada salahnya nyoba, tapi tuh aku kepikiran juga aduh gimana kalau aku pacaran sama anak ini, dia kan lebih muda dari aku, nanti kalau aku diceng-cengin temanku gimana, ih masa pacaran sama berondong kayak gitu loh guys. Aku kepikiran itu guys, jadi sempat kepikiran nanti kita backstreet aja ya, jangan sampai ada orang tahu kalau kita pacaran gitu. Kayak kan aku nggak takut malu gitu kan, pacaran sama yang lebih muda gitu kan. Tapi ya udah deh, aku jawab maaf aku nggak bisa gitu kan. Aku jawab maaf aku nggak bisa. Terus suamiku diem tuh, hah maksudnya gimana, coba jelasin lagi, kamu bisa nggak jadi pacar aku. Terus aku jawab iya maaf ya aku nggak bisa. Terus suami aku diem dong, dia langsung diem kayak sedih gitu dong ya, ibaratnya dia tuh kayak udah aku tolak gitu kan. Terus habis itu iya maaf ya aku nggak bisa nolak, aku jawab gitu. Langsung sumringah dan dia langsung senang, langsung dia teriak serius beneran iya aku nggak bisa nolak gitu kan. Terus dia sendiri dia teriak-teriak dong di pinggir jalan. Aduh aku malu banget diliatin orang. Habis itu udah deh akhirnya kita pacaran dong. Terus udah kita pulang, jangan pulang, dia nganter aku pulang ya. Di perjalanan pulang tuh kita malu-malu lah abis pacaran baru jadi tembak kan, pasti gitu juga kan. Nah terus kita manggilnya gimana nih, kita di perjalanan pulang kayak gitu ya gimana, masa manggilnya mbak sayang sama adik sayang gitu aja, enggak lah jangan kasih itu. Udah deh pokoknya itu kita resmi pacaran. Terus ya sampai aku catat tuh biar aku tuh nggak lupa. Nah kemudian pada akhirnya kita bisa merayakan anniversary untuk pertama kalinya. Terus akhirnya kita bisa melaksanakan juga anniversary yang kedua ya, sampai kedua. Jadi selama kita pacaran 2 tahun belum LDR itu ya, kita cari tempat kuliah bareng, daftar di universitas yang sama gitu kan. Nah ternyata kita berdua sama-sama tidak diterima, padahal poinnya tuh cuma kurang 2 skor doang itu dulu. Ya Allah ya mungkin belum rezeki kan. Terus akhirnya suami aku memutuskan buat kuliah di pelayaran ya di Semarang sana, dan aku kuliah di Universitas Dian Swantoro di Udinus di Semarang juga. Jadi kita beda arah juga, tapi kita berjuang banget ya, namanya ospek itu ya. Kita kan ya dikerjain kan ya, disuruh cari ini, kita jadi berangkat dari subuh jam 5 pulang tengah malam kan, pulang ospek kan jam 6 maghrib ya, belum kita cari-cari barang sampai jam 10 malam, bahkan tidur sebentar pagi. Udah gitu terus sama seminggu ospek gitu kan. Terus aku juga belum, kalau dia ini dikerjain sama seniornya, malam-malam minta suruh tanda tangan, suruh push up gitu kan ya, berjuang banget lah, jatuh bangun. Terus sampai di semester kedua ini nggak tahu kenapa suami aku tuh pengen banget daftar tentara guys ya. Jadi mungkin atau dia lihat kakak aku kan juga tentara gitu kan, atau mungkin dia terinspirasi dari sana nggak tahu. Terus dia nyoba tuh daftar tentara. Untuk yang pertama kali dia tuh gagal. Habis itu dia memutuskan mau fokus daftar tentara lagi. Terus dia keluar tuh kuliahnya, bener-bener keluar, nggak izin, nggak pamit ya, kayaknya akhirnya di DO dia. Iya beneran, dia tiba-tiba nggak mau berangkat gitu aja. Dia fokus buat latihan mempersiapkan ujian daftar TNI ya. Disitu juga aku nemenin dia tuh mulai dari nol banget teman-teman. Aku nemenin dia latihan renang, dia lari, dia ngurus berkas ya, pokoknya tuh aku selalu usahain selalu ada buat dia. Terus dia juga kalau ada waktu juga nemenin aku kuliah, antar jemput aku kuliah kayak gitu. Terus
Udah deh, alhamdulillah. Daftar dia yang kedua tuh dia lolos, bersyukur banget alhamdulillah. Tapi di sisi lain aku juga sedih, aduh aku habis ini LDR deh sama dia gitu kan. Jadi selama 7 tahun pacaran itu cuma 2 tahun aja kita bisa apa ya, nggak LDR gitu loh, bisa merayakan anniv ya. Sisanya 5 tahun tuh LDR. Bayangin teman-teman, aku 5 tahun loh LDR-nya, 5 tahun. Jadi udah asam manis garam kecut apalah, aku udah rasain semua, dan aku bener-bener nemenin dia dari nol. Dan jadi aku udah tahu baik busuknya dia, begitu juga dia udah tahu baik busuknya aku gitu ya, kelemahan aku, kekurangan aku dia juga udah tahu. Terus udah deh akhirnya LDR ya selama 5 tahun. Dan akhirnya suami aku juga niat serius sama aku ya, dia karena mungkin dia emang udah soulmate-nya aku. Terus dia di tahun 2018 kita lamaran, dan alhamdulillah di tahun 2020, 2 tahun kemudian aku nikah. Emang nunggu 2 tahun karena ya biar aku kerja dulu gitu loh, biar aku nabung juga dulu, biar suami aku juga biar naik pangkat dulu gitu kan. Karena kalau tentara tingkat 2 itu belum bisa ya buat nikah, biasanya nanti kalau udah naik tingkat 1 baru bisa nikah gitu. Udah deh, jadi nggak perlu ditanya ditinggal pendidikan di mana karena ya udah LDR gitu kan. Penempatannya suami aku dapat di Malang sana, ya udah 5 tahun aku LDR ya. Mulai dari ditinggal pendidikan pertama kali, pendidikan TNI yang kurang lebih 6-7 bulan, belum lagi pendidikan kejuruan ya, dia karena masuk di Armet ya, pendidikan di Bandung. Kemudian lanjut lagi dia ada pendidikan Kostrad, karena dia alhamdulillah masuk kesatuan ya, pasukan khusus Kostrad gitu kan. Pendidikan lagi selama 3 bulan kalau nggak salah, 3 bulan itu di Cilodong. Habis itu masih ditinggal pendidikan lagi, itu ada kurang lebih sebulan atau 3 bulan ya kayaknya sih ya. Pokoknya pendidikan kayak gitu tuh antara 1-3 bulan lah ya. Itu pendidikan para rider yang tentara terjun dari helikopter itu loh teman-teman, yang pakai parasut itu loh. Nah itu di Bandung juga. Terus kemudian ada ini yang aku waktu pengajuan nikah ditinggal pendidikan Astros, supir Astros gitu ya, mengemudi Astros itu di Bandung juga, itu selama sebulan. Saat LDR ini juga aku alhamdulillah kan, yang namanya aku awalnya tuh bingung gitu kan, LDR tuh ngapain. Terus aku searching gitu kan, lihat di Instagram foto-foto tentara gitu. Ternyata aku kok ada yang namanya perpara gitu. Nah itu aku coba ternyata ada yang DM mau gabung grup perpara enggak, Persatuan Pacar Tentara kayak gitulah. Nah nanti aku bakal share deh di video next sebelumnya yang ada namanya kayak perpara atau capersit gitu ya, pasti seru deh. Nah itu tadi ya teman-teman, sharing mengenai kisah LDR aku ya, lebih ke perkenalan ya, pacaran aku, terus LDR aku sama suami. Nah jika teman-teman ada kisah yang seru juga, yang romantis, yang butuh perjuangan, tidak harus kisah yang endingnya indah harus menikah sama si abang. Kalau misal ternyata kisahnya sedih atau emang putus di tengah jalan, berhenti tengah jalan, kalau kisah teman-teman itu mengharuskan teman-teman untuk sharing atau bermanfaat gitu ya, sekedar ingin cerita aja, boleh kok cerita ya. Nanti aku bakal bikinin segmen sendiri, video sendiri ya, curhat bareng Wulan ya. Nah teman-teman bisa aja langsung kirim ceritanya. Kalau cerita tersebut panjang yang biar lebih enak, bisa langsung aja kirim ke email aku ya. Nanti aku taruh emailnya di description box. Nah kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau penasaran gitu kan mengenai kisah aku mungkin ya, atau mungkin mau bertanya tentang pengajuan nikah, boleh juga langsung aja komentar di bawah atau DM di Instagram aku @wulandani. Insya Allah aku bakal balas DM teman-teman. Jangan lupa ya untuk like video ini, kemudian subscribe channel YouTube aku, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya, dan jangan lupa untuk di share ke semua sosial media teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.